Ibu aktif di luar, tapi anak ibu dititipkan pada orang lain, sehingga dia mendapatkan karakter dari perawatnya, bukan dari ibunya. Jadi wajar kalau dia nggak kenal ibunya, wajar kalau nggak akrab, wajar kalau dia mencari jati diri di luar, karena dia nggak kenal ibunya. Nanti kalau saya dengan ayah, saya bicara fikih ayah. Sehebat-hebatnya ayah, sesibuk-sibuknya di luar, itu di Quran selalu dialognya anak dengan ayah, nggak pernah dengan ibu. Ibu pernah dengar misalnya ada dialog ibu dengan anak di Quran? Nggak ada. Selalu ayah, anak, ayah, anak. Kenapa? Karena fungsi ibu itu sudah di rumah yang paling utamanya. Maksud fungsi di rumah itu adalah capaian dengan anaknya optimal, kasih sayangnya, curhatnya diterima, perawatannya, candanya. Kenapa banyak dialog dengan ayah di Quran? Karena ayah kesibukan banyak di luar, jangan sampai karena sibuknya itu lupa dengan keluarga di rumah. Karena ternyata yang ditunggu anak itu adalah sosok orang tuanya. Nah sekarang sudah ayahnya sibuk, ibu ikutan sibuk. Apakah salah? Tidak. Salah itu ketika ibunya sibuk, anaknya tidak mendapatkan orang tuanya. Itu problemnya. Dan itu banyak ditemukan sekarang. Ibu silahkan, mau sebanyak apa sih mau dikumpulkan? Bangga kalau statusnya bisa diupdate. Bangga kalau sudah banyak penampilan bisa dirubah. Ibu nggak khawatir kalau anaknya mencari perhatian di luar. Ibu nggak pernah bahkan sempat menyapanya, cuman ketemu, berangkat, tidur, ketemu lagi. Lalu apa yang mau dicari dari apa yang dikumpulkan itu? Saya ini kalau pulang, sejak saya punya anak pertama, sekarang punya anak yang kelima, tidak pernah saya pulang nyampe rumah dipanggil dengan panggilan yang biasa teman-teman panggil, Ustadz, Kiai, Syekh. Nggak pernah saya pulang datang rumah, Kiai, nggak ada. Ustadz. Dari dulu anak saya ketika saya pulang datang, dia tunggu, bahkan ada yang nunggu sampai jam 11 malam. Anak usia 3-4 tahun nunggu sampai jam 10, jam 11. Buya kapan pulang? Saya kalau kemanapun ada tas bu yang saya bawa, di dalamnya ada hasil karya anak kami yang paling kecil. Dia gambar-gambar lama, kasih love, kemudian kasih kayak orang-orang yang dia gambar, dia tuliskan, minta tolong kepada kakaknya nomor 2 yang perempuan, tuliskan I love you Buya. Dan dia cuma tunggu ayahnya, yang dia pengen bapaknya. Jadi begitu pulang ke rumah, dia tunggu, dibuka pintunya, Buya. Gak pernah dia panggil Ustadz gitu, gak ada. Ya, main kuda-kudaan yuk, ya udah jadi kuda kita jam 11 malam tidur. Tapi itu yang indah. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Sayyidah Khadijah itu sebelum Nabi pulang itu sudah khatam. Makanya kita belum pernah dengar kan kisah cerita Fatimah merewelkan Nabi. Pernah nggak? Umi Kulsum merepotkan Nabi? Nggak ada. Dan selalu silent kisahnya. Pulang ke rumah itu selalu kisah di rumah itu tenang. Nggak ada satupun bab problem rumah tangga Nabi dengan anak, nggak ada. Siapa perannya? Sayyidah Khadijah, karena beliau mengerti optimalnya harus dari beliau, sehingga ketika suami pulang nggak ada diskusi beban lagi yang bertambah untuknya. Silahkan punya aktivitas di luar rumah, tapi ibu akan dimuliakan sebagai seorang ibu, anak dan istri ketika pulang kembali ke akhirat kelak.